Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Gimana kabarnya sahabat? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam petunjuk dan ridha Allah. Sahabat, pada hari ini kita akan membahas sedikit nih, gimana caranya agar kita saat menghafal, kita bisa menikmati proses, kita bisa menikmati nyaman dengan saat-saat kita menghafal itu. Kan ini penting sekali sahabat. Kalau kita saat menghafal itu kemudian kita bete, bosen, gabut, ya akhirnya kita bisa jadi berhenti menghafal Al-Quran. Nah, maka penting sekali untuk kita bisa memahami, mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa menikmati nyaman dalam proses menghafalkan Al-Quran ini. Karena sahabat yang dirahmati Allah, menghafalkan Al-Quran ini bukan proses yang 1-2 bulan kan ya, bisa bertahun-tahun. Apalagi setelah hafal kemudian kita mengulang hafalan. Oh, itu bukan cuma bertahun-tahun, sampai akhir hayat kita harus terus mengulang-ulang hafalan kita. Maka kita harus bisa menikmati nih prosesnya, gimana caranya. Nah, yang pertama sahabat, syukuri dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan. Syukuri ya apa yang sudah kita dapatkan. Seberapapun hafalan kita tuh nggak ada masalah. Seberapapun yang kita dapat di hari ini nggak ada masalah. Syukuri seberapapun yang kita dapatkan itu. Makasih sama Allah, ya Allah, makasih Engkau telah memberiku hafalan sekian. Ya Allah, makasih ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan beberapa ayat Al-Quran di dalam dadaku dan di dalam pikiranku. Makasih ya Allah, syukuri dulu. Karena ada banyak orang di luar sana yang mereka nggak bisa ngafalin Quran, yang mereka nggak mau ngafalin Quran, dan kita nih udah dikasih Allah kesempatan buat bisa ngafalin Quran. Itu adalah nikmat yang besar sekali. Maka syukuri sahabat. Nah, dan jangan terlalu ngelihat orang. Lihat orang hafalnya sekian, kok kita sekian, cuman sedikit. Orang hafalannya bisa sehalaman, 2 halaman, kenapa kita sedikit? Tidak, jangan seperti itu. Karena yang penting pada proses menghafal yang kedua adalah bagaimanapun hafalan yang kita dapatkan, maka kita sudah mendapatkan pahala dari hafalan kita itu. Kita sudah mendapatkan kebaikan dari hafalan kita itu. Maka nih orang ngapalin nih sehalaman misalnya, dia membaca 1 halaman tuh mungkin 2 kali, 3 kali udah hafal. Maka mungkin kalau di jumlah huruf yang dibacanya 1 halaman itu mungkin sekitar 300 misalnya. Lalu diulangnya 3 kali, 900 misalnya. Nah, jadi cuma dapat segitu tuh, 900 kebaikan, 900 kali 10 jadi 9.000 kebaikan. Sementara kita, walaupun cuma hafal 5 baris, walaupun cuma hafal 4 baris, tiba kita ngulang-ngulangnya, udah sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, 4-5 kali itu. Nah, maka yang kita dapatkan kebaikannya bisa jadi bahkan lebih baik daripada yang dapatnya tadi 1 halaman, tapi dia cuma dapat 9.000 kebaikan. Kita bisa jadi bahkan dapat berpuluh-puluh ribu kebaikan. Berkali-kali lipat kebaikan dari orang yang hafalnya cuma sehalaman. Karena dia ketika udah dapat sehalaman, dia stop. Sementara kita karena cuma dapat sekian, segitu tadi, kita jadi terus-terusan nih, pengen nambah lagi, dan kita pengen memperkuat lagi hafalan kita. Maka syukuri seberapapun hafalan kita itu. Karena kita sudah mendapatkan pahala. Walaupun hafalan itu adalah karunia dari Allah. Itu adalah karunia dari Allah. Tapi yang penting kita udah dapat pahala. Seberapapun dapatnya kita, itu belakangan. Karena kita sudah mendapatkan proses untuk mendapatkan pahala. Nah, yang ketiga, sahabat, jangan dipusingkan dengan target. Udah bulan sekian, target kita setahun pengen selesai. Kok bulan sekian cuma dapat sekian? Aduh, bisa nggak? Ya jangan dipusingkan dengan target itu. Karena kalau kita terlalu fokus dengan target, sementara kita terlalu merasa jauh untuk mengejarnya, kita bisa jadi bahkan nanti mutung, bete, gabut jadinya. Aduh, nggak bisa kayaknya dapat target itu. Jangan. Target itu hanya untuk memacu semangat kita, biar kita lebih semangat. Atau kita memperbaiki yang sebelumnya. Kenapa kemudian jauh masih tercapai target kita? Karena mungkin kita ada bersantai-santai, berleha-leha sebelumnya. Nah, maka itu untuk kita perbaiki. Bukan untuk kemudian membuat kita pusing. Membuat kita banyak mengeluh. Akhirnya membuat kita nggak pengen lagi hafalan. Karena kita terlalu banyak mengeluh, merasa nggak akan bisa mencapai target itu. Maka jangan dipusingkan dengan target. Target tadi untuk memacu kita, biar kita lebih semangat mengejarnya. Dan untuk kita memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Kita misalnya ada banyak ngobrol di situ, nah kemudian aduh masih jauh target nih, udah kita mengurangi obrolan kita. Tapi jangan sampai tadi bikin kita pusing, jangan sampai kemudian membuat kita jadi bete, males jadinya. Nah, demikian sahabat 3 tips dulu nih
buat kita bisa menikmati proses dalam menghafalkan Al-Quran ini, dan biar kita lebih nyaman dalam menghafalkan Al-Quran. Nanti insya Allah kita sambung pada sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.